Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Sajidah, NIM 216131026. Saya akan membahas mengenai sejarah terbentuknya Pancasila dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Pancasila. Perumusan Dasar Negara Indonesia mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. PKI adalah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Zunbi Tio Sakai, didirikan pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. 24 Agustus 1945, badan ini beranggotakan 60 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodingrat. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini diagendakan membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar negara Indonesia. Pada kesempatan ini Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori. Teori pertama yaitu negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean dan lain-lain. Kedua yaitu negara golongan atau klaster yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Yang ketiga yaitu negara integralistik, yaitu negara yang tidak boleh memihak pada salah satu golongan tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Hal ini Supomo menolak dengan adanya negara individualistik dan negara golongan. Namun ia mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara satu untuk semua. Selanjutnya ialah Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ia mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud ialah filosofi glorlek atau filsafat fundamental dan pemikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Dasar-dasar negara yang diusulkan beliau ialah 1. Kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, ketiga musyawarah mufakat perwakilan, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Ir Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya termuat dasar negara. Panitia 9 ini terdiri atas Ir Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Marimi, Soebardjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abikusno, Djokrojoso. Tujuan panitia 9 ini adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Selanjutnya, orang-orang yang tergabung dalam panitia 9 melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta ialah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima. Selanjutnya dimatangkan pada masa persidangan BPUPKI yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada sidang ini menghasilkan yang pertama, dasar negara yang disepakati adalah Pancasila, seperti dalam Piagam Jakarta. Kedua, bentuk negara Republik. Tiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, Malaka.
Keempat, dibentuknya 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno. Yang kedua yaitu Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Djokroso-Djosno. Selanjutnya ialah pembentukan PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan pada intinya untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan diketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI 21 orang. Selanjutnya anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singo Dimejo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Ahmad Subarjo, dan PPKI dibentuk berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, sore hari setelah proklamasi datang Ofisir Jepang ke rumah Muhammad Hatta yang menyampaikan keberadaan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebelum sidang, Muhammad Hatta menemui wakil-wakil Islam. Pada akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Terakhir yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas mendampingi Presiden dan Wakil Presiden sampai terbentuknya MPR dan DPR. Yang terakhir ialah fase pengesahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, menyusul setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehari sebelumnya, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di belakang sila ketuhanan, 7 kata tersebut diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Dalam lintasan panjang konseptualisasi Pancasila itu dapat dikatakan bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila, dan pada hari itulah 5 prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama Pancasila dan tidak pernah berubah jumlahnya. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai dasar negara Pancasila perlu persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Mengalami perumusan final melalui pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan berbangsa dan negara bukanlah rumusan versi 1 Juni dan 20 Juni, melainkan versi 18 Agustus 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.